selanjutnya kepada Bapak Haji Tatang Supardi, SOPMI, untuk menandatangani. Indramayu, Pantura Headlines. Bupati Indramayu Luki Hakim menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Indramayu dalam rangka peresmian dan pengucapan sumpah ketua dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu pengganti antar waktu sisa masa jabatan tahun 2024 sampai tahun 2029. Acara berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Indramayu pada Jumat, tanggal 22 Agustus tahun 2025. Rapat dihadiri Wakil Ketua DPRD Sirojudin Amroni dan Kiki Zakiyah, segenap anggota DPRD, Forkopimda Kabupaten Indramayu, serta tamu undangan lainnya. Prosesi peresmian dan pengambilan sumpah tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 171.2, Kep. 554 PEMOTDA 2024 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu masa jabatan tahun 2024 sampai tahun 2029 dan keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 171, Kep. 428 PEMOTDA 2025 tentang peresmian pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Indramayu sisa masa jabatan tahun 2024 sampai tahun 2029. Pengucapan sumpah anggota DPRD PAW dipandu oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Sirojudin. Sementara itu, pengucapan sumpah Ketua DPRD PAW dipandu langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu. Dalam sambutannya, Bupati Luki Hakim menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada pimpinan dan anggota DPRD yang baru dilantik. Bupati juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam melaksanakan amanat rakyat. Dengan lengkapnya pimpinan dan anggota DPRD, diharapkan dapat mengesampingkan kepentingan pribadi maupun golongan, menghentikan konflik, serta mencurahkan pikiran dan tenaga untuk memperbaiki kekurangan yang ada demi kesejahteraan masyarakat. Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen untuk mengoptimalkan potensi daerah, meningkatkan kinerja, menjalin hubungan harmonis, dan menyamakan persepsi demi terwujudnya visi Kabupaten Indramayu yakni Indramayu Reang, yang bermakna religius, ekonomi kerakyatan, aman, nyaman, dan gotong royong. Ada pesan di pelantikan Ketua DPRD hari ini, Pak? Ya, Alhamdulillah, sekarang sudah definitif. Ya, beliau kan sebelumnya kan juga sudah menjadi salah satu wakil pimpinan. Jadi sekarang sudah definitif, biar lebih lancar lah. Kemarin juga sudah lancar, tapi ini biar lebih akselerasinya lebih cepat lagi. Terus kita juga sudah tambah lagi manpower juga kan sebelumnya menggunakan jumlah dewan dengan masuk ke dewan yang datang, maka sudah lengkap sebenarnya. Ini kita udah bisa gaspol lah untuk melakukan fungsinya masing-masing. Karena banyak sekali PR-PR, tentunya perda yang kita bahas, kita mungkin bisa juga kita revisi yang mungkin sudah tidak sesuai lagi karena kan perubahan waktu dan zaman. Mungkin harapan sinergitas sendiri apa Pak mungkin yang tadi katakan Pak Bupati tadi? Ya tentu pemerintah itu saya memandangnya kan secara eksekutif, legislatif dan juga yudikatif. Jadi nggak bisa kita jalan sepihak gitu karena akan menjadi pincang menurut saya. Maka tentu terjalin komunikasi yang harmonis, komunikasi yang lancar sesuai dengan fakta gitu. Dan apapun kepentingan kita, dahulukan kepentingan masyarakat. Sebenarnya seperti itu. Tantangan ke depan mungkin menurut Pak Bupati sendiri apa Pak untuk Ketua Dewan dan anggota? Ini sebenarnya ini momen yang tepat sebenarnya saya bicara bahwa beberapa waktu lalu ini juga mungkin buat teman-teman kita semua legislatif sumber daya manusia kita ternyata kita temukan Bapak Ibu semua sudah tahu anak-anak yang SLTA tidak bisa baca. Saya pikir itu awalnya joke gitu atau karena grogi. Lalu kami lakukan pendalaman, ternyata benar. Dan saya berkomunikasi sama beberapa bupati-bupati di Jawa Barat. Ada kasus tadi kita menduga itu kasus, tapi ternyata sebenarnya bukan kasus lagi. Ini menurut saya ada satu kasus tapi karena banyak. Pak Swadandi kemarin juga sudah keliling, Pak Kapolres juga sama-sama kita tahu di lapangan seperti itu. Dan seperti juga masalahnya berat juga Pak, ketika anak seusia SLTA hitung-hitungannya tidak lancar. Saya kemarin lihat wawancara Pak Gubernur dengan salah satu anak seusia SLTA, hitungan yang sangat simpel itu pun nggak bisa.
ini ada masalah, maka dari itu saya secara personal dan sebagai kepala daerah menyatakan bahwa saya berharap sekali ada revisi undang-undang tentang pendidikan gitu, karena landasannya itu gitu. Karena kalau nanti kita salah-salahan, kalau kita lihat di media sosial, sekarang media sosial memang bukan patokan tapi menjadi salah satu indikator informasi yang kita terima sebagai itu curahan masyarakat, hati masyarakat. Salah-salahan, Pak. Itu yang salah gurunya, ada yang salah muridnya, yang salah orang tuanya, salah kepala daerahnya, salah-salahan kurikulum. Tapi kurikulum ini juga mungkin ketika dibuat kurikulum merdeka itu berdasarkan undang-undang pendidikan menurut saya, karena nggak mungkin kurikulum itu berani menantang undang-undang pendidikan. Jadi maksud saya ini masukan khususnya dari Indramayu, ada selama pribadi dan selama pemerintah daerah, saya mengusulkan untuk ada revisi undang-undang pendidikan. Karena nanti kami semuanya berhadapan sama masyarakat. Kebayang nggak Pak, seperti apa nanti kita berhadapan dengan masyarakat yang saat ini anak-anaknya itu nggak bisa baca, kok bisa main handphone? Sekarang saya lihat bahwa ada alat yang dia pencet ngomong gitu, kayak semacam voice note gitu loh. Jadi dia nggak perlu ngetik voice note. Oke, anggaplah bisa baca, tapi menurut saya kan baca juga sebenarnya kan sangat itu basic sekali gitu loh. Kalau dia cuma bisa baca terbata-bata, mungkin dia bisa menghafalkan icon-icon ataupun sikatan-sikatan, dia bisa memahami. Tapi ketika dia membuat literasi, berarti dia minim sekali, apalagi jadi penulis. Lah wong baca yang basic aja nggak bisa. Nah ini PR bukan Indramayu, ini PR bangsa, cuman dilalahnya kemarin ya permukaan adalah Indramayu. Maka ketika saya diwawancara bahwa bagaimana tentang masalah yang terjadi di Indramayu, ini terjadi di Indramayu, tapi ini bukan masalah Indramayu, ini masalah nasional menurut saya. Kalau kita mau menuju Indonesia emas, ya perbaiki dulu ini. Gitu loh. Kadang kan kita berbangsa bernegara, negara ini kan dibuat adanya polisi, TNI, Dewan apa semua. Ngapain sih kita kumpul? Yang pertama ingin memajukan kesejahteraan umum, yang kedua mencerdaskan, itu basic banget supaya sejahtera dan cerdas. Nah ini kita boro-boro cerdas, baca aja nggak bisa. Ini PR nasional menurut saya. Siap, terima kasih Pak. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Indramayu masa jabatan tahun 2024 sampai tahun 2029, Hajah Nur Hayati, menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan berbagai pihak. Dari Indramayu, Jujun Juhanda mengabarkan.